Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amorita Aza dengan MPM 2413-1008. Saya dari Prodi PIAUD semester 4. Saya di sini akan memaparkan sebuah materi dari mata kuliah Peradaban Islam, yaitu tema materinya Peradaban Islam pada periode Khulafaur Rasyidin. Periode ini dimulai karena wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Munculnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin ini disebabkan wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632. Nah, pada saat ini umat Islam kebingungan, tidak ada pemimpin setelah Nabi Muhammad. Umat Islam tidak mempunyai pemimpin. Jadi di sini banyak ancaman atau pemberontakan dari luar ataupun dari dalam. Dan banyak pula orang yang mengaku dirinya seorang nabi atau nabi-nabi palsu. Nah, setelah ini masyarakat atau umat muslim bermusyawarah untuk memilih pemimpin setelah Nabi Muhammad. Lalu muncullah Khulafaur Rasyidin atau khalifah. Nah, khalifah ini ada 4. Yang pertama Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, lalu yang keempat atau yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Nah, kita mulai dari khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq memulai kepemimpinannya pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Nah, Abu Bakar Asy-Syiddiq di sini pada masa kepemimpinan Abu Bakar Asy-Syiddiq ini banyak pemberontakan dari umat muslim sendiri, yaitu banyak orang yang tidak mau membayar zakat, enggan menunaikan sholat. Akhirnya Abu Bakar Asy-Syiddiq mengambil langkah untuk perang, yaitu perang ini dinamakan dengan perang Riddah, perang untuk memusnahkan para pemberontak serta para nabi palsu. Pada saat perang Riddah ini banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur. Akhirnya Abu Bakar Asy-Syiddiq pun merasa sedih, lalu mengutus sahabat Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan lembar-lembaran Al-Quran. Pada masa ini Al-Quran belum terbentuk sebagai mushaf, masih terbentuk sebagai lembar-lembaran. Nah, karena banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur pada perang ini, akhirnya Abu Bakar Asy-Syiddiq meminta sahabat Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkannya. Nah, pada tahun 634 Masehi ini Abu Bakar Asy-Syiddiq karena umurnya sudah tua, akhirnya beliau pun menghembuskan nafas pada tahun ini. Lalu digantikan masa kepemerintahannya pada masa Umar bin Khattab, yaitu pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Pada masa kepemimpinan ini, Umar bin Khattab dikenal sebagai khalifah atau pemimpin yang sangat adil dan tegas. Nah, pada masa ini pun Khalifah Umar bin Khattab memperluas wilayah kekuasaan Islam atau Muslim menjadi sangat luas, dari Persia sampai ke Romawi. Pada masa Umar bin Khattab pun dibentuk Baitul Mal. Lalu yang ketiga, masa Khalifah Rasyidin yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Pada masa ini Al-Quran sudah terbentuk menjadi mushaf pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dan mushaf ini sering kita pakai, sering kita lihat, yaitu kita sebut dengan Mushaf Quran Utsmani. Nah, pada masa ini, pada masa Utsman bin Affan itu dimulai pada tahun 644 sampai 656 Masehi, dikarenakan wafatnya Umar bin Khattab karena ditikam saat Umar bin Khattab sedang mengimami sholat subuh, dan Umar bin Khattab ini ditikam oleh Abu Lu'lu'ah.
Lalu akhirnya digantikan kepemimpinan ini oleh Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Nah, pada masa ini, di masa Utsman bin Affan, sudah muncul konflik-konflik internal. Nah, maka dari itu, dari konflik ini pun menyebabkan gugurnya beliau saat beliau ini sedang membaca mushaf Al-Quran. Lalu beliau pun ditikam oleh penghafal Al-Quran. Lalu yang keempat, yaitu yang terakhir, sahabat Ali bin Abi Thalib pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Pada masa ini banyak sekali konflik, tetapi sahabat Ali bin Abi Thalib tetap semangat untuk tetap memperjuangkan dirinya untuk memimpin dan membela Islam. Di sini pun, dari konflik ini pun terjadi perang saudara yang sering dikenal dengan perang Jamal. Kenapa perang saudara? Karena di perang ini ada Aisyah. Perang ini ada golongan dari Aisyah yang mengendarai unta lalu berperang dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu setelah perang ini pun munculnya kaum Muhajirin, kaum yang keluar dari kepemimpinan Ali bin Thalib karena merasa tidak puas dengan kepemimpinan beliau, karena juga belum merasa puas dengan ketuntasan kasus pembunuhan dari Utsman bin Affan tersebut. Nah, lalu setelah itu, walaupun banyaknya konflik, Ali bin Abi Thalib ini tetap berusaha menegakkan keadilan dan prinsip kebenaran dalam kepemimpinannya. Dan Ali bin Abi Thalib ini memusatkan kepemerintahannya ini di negeri Kufah. Lalu Ali bin Abi Thalib ini pun ditikam oleh seseorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam pada saat beliau ini sedang sholat subuh. Nah, setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini pun berakhir dan akhirnya dilanjutkan oleh masa kepemimpinan peradaban Islam Bani Umayyah dan diteruskan oleh sahabat-sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai sekarang. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Dan bila ada saran atau komentar, tolong berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.